Wah, Ulang lagi. gimana? Masuk ke itu lagi. Ya, tadi pertanyaan hilang dong. Iya. Atau lihat ke sini. Ini nggak ada tuh teh. Nah, ini baru join lagi nih. Oke, sebentar coba aku panggil lagi. Koneksi saya yang. Nah. Hilang nggak ini? Halo, sudah maafkan koneksi wifi di tempat saya tiba-tiba menghilang. Jadi dia lagi Oke, serunya itu iya, putus. Aduh, maafkan. Tadi kita lanjut pertanyaannya Mbak Yus ya. Bagaimana caranya menghadapi orang yang negatif terus gitu kan supaya kita nggak ikutan negatifnya nih gitu. Tadi poinnya Om ya, Surga adalah udah ada beberapa ya, poin kita ya. ya Yang saya ingat tadi ya, terakhir saya jelasin adalah eh, instrumen kita menghadapi segala macam situasi kondisi itu kan kembali raga kita, otak kita, pikiran kita dan hati kita gitu ya. Nah, dalam konteks rasa, nih, sebelum ke situ, kalau memang kita bisa menghindari orang itu kan tinggal menghindar aja. Karena ini menggunakan ini kan kembali ke urusan seni kan, seni bagaimana menggunakan instrumen otak, hati dan badan kita gitu. Nah, tapi dalam konteks yang sedang kita bahas ini, uh, uh, usahakan semaksimal mungkin untuk tidak ke distract dengan hal itu. Itu oke, ada jeleknya, tapi ada nggak bagusnya. Ini sekali lagi kontekstual ya. Kontekstual nih, tergantung situasi kondisinya kayak apa gitu. Tapi dalam konteks kita menjaga rasa bahagianya kita, maka kalau emang bisa dihindarin, ya hindarin aja orang itu. Kalau memang kita nggak terlalu, apa namanya istilahnya, interaktifnya tuh nggak ada urusan gitu. Ya. Nah, tapi kalau memang ini keseharian kita sama mereka, entah itu keluarga, entah itu saudara misalnya kan, nah maka coba lihat sisi yang lain. Dari yang jelek ini ada nggak yang baiknya gitu. 1000 yang jelek mungkin gitu ya, nyebelin, ngeselin, tapi ada nggak yang baiknya? Kita fokus ke situ gitu. Nah itu salah satu cara. Nggak gampang, memang betul nggak gampang karena memang harus dilatih. Kalau sudah terlatih, insya Allah nggak akan jadi masalah gitu. Tapi yang ada kita kayak malah kasihan, malah memaklumi dan kasihan. Aduh, kok lu hidup kayak gitu banget sih gitu. Kan sayang tuh hatinya, kan sayang tuh jiwanya gitu. Gitu. Kira-kira gitu, Mbak. baiklah. Soalnya Ini mulai sebenarnya banyak nih. pertanyaannya agak-agak mirip juga nih. Sebentar dari Zara Sauki. Tadi mirip sebetulnya dengan pertanyaannya Mbak Yus. Bagaimana caranya menghadapi orang yang sering menebarkan energi negatif? Berarti mirip ya jawabannya, pertanyaannya mirip sama yang tadi sehingga jawabannya kurang lebih ya seperti itu. Jadi tentunya kalau bisa kita yang mengingat positifnya dia, jadi kita ngadepinnya dengan positif gitu ya, Om Surga. Iya, apalagi ini konteksnya yang kita bahas kan relationship nih kan. Nah, apalagi itu orang di dalam rumah kita sendiri tadi saya bilang. Nah, eh, ya mungkin masih karena perbedaan pendapat, perbedaan sikap dan seterusnya, kita kayaknya kesel gitu. Seolah-olah tuh ngeselin kita terus gitu kan. Nah, kan tinggal switch fokusnya aja dulu. Itu jaga nih vibrasi positifnya, energi bahagianya itu harus jaga supaya apa? Kalau nggak terjaga, ikutan negatif kita, kepala kita ini jadi nggak sehat pasti. Tapi kalau happy, seneng, bahagia dengan segala macam apapun perjuangannya, nanti muncul akal sehat untuk nyikapinnya gitu. Nah, itu Sip, kan disebutnya intuisi jadinya kan? Gitu. sip. Kira-kira gitu deh. Ya, get it the point. Gimana Mbak Zara Sauki, mudah-mudahan jawabannya cukup melegakan ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, apakah kebahagiaan itu identik dengan keberkahan hidup? Apakah kebahagiaan itu identik dengan keberkahan hidup? Oke. Kebahagiaan yang sadar bahagia, rasa bahagia yang saya maksud di sini adalah bekal yang sudah kita dapat dari sananya gitu. Waktu aku tiupkan
ruh itu kan kita semua dari bayi semua kan. Ya, waktu kita masih di dalam kandungan ibu kita itu software bahagia itu udah ada gitu. Nah, begitu kita lahir, anak tumbuh besar dewasa segala macam, ekspresi bahagia lah yang kita kemudian intinya yang kita lakukan adalah itu gitu. Yang kemudian kalau tadi di dalam ini kita nerima software bahagia itu, begitu kita lahir, hidup, kita sesungguhnya mengekspresikan kebahagiaan itu gitu. Nah, nanti apa namanya dinamikanya ya macam-macam. Oh, saya bahagia kalau jadi pengusaha. Oh, saya bahagia kalau jadi dokter. Saya mau ekspresikan bahagia saya jadi guru misalnya gitu. Itu dalam rangka mengekspresikan kebahagiaan, menyebar kebahagiaan gitu. Dan Nah, itu akhirnya jadi berkahnya. keberkahan. Nah, itu dia. Jadi keberkahan yang paling utama menurut saya adalah kemampuan kita membahagiakan orang lain. Nah, kalau nggak gitu, nggak bahagia kita. Belum jadi manusia gitu. Belum Jadi lengkap seperti tadi yang keberkahannya. Mbak Winda sebenarnya statement di awal itu sudah menjawab semua pertanyaan ya. Iya. Bahwa ya, ruh kita itu memang untuk bahagia dan untuk membahagiakan ya. Ya, Iya. ya. Benar tadi. Jawaban sudah diberikan sebelum pertanyaan-pertanyaan ini ada. Nah, baiklah. Mudah-mudahan tadi jawabannya cukup jelas ya. Kemudian ini sebenarnya nih, ada dua pertanyaan yang sebenarnya agak-agak mirip. Yang pertama gini, bagaimana menjaga energi positif? Oh ya, menjaga energi positif hanya bisa dalam lingkungan positif gitu. Nah, ini yang harus kita jadikan ini adalah mitos. Jadi menjaga energi positif hanya bisa di dalam lingkungan positif. Menurut saya itu mitos. Benar nggak Om Surga? Karena fact-nya. Ya, itu akan jadi lebih mudah, iya. Akan jadi mudah dan sangat mudah gitu. Tapi kita kan hidupnya nggak selalu begitu kan. Yes. Nah, contoh itu tadi kan. Nah, kayak Mbak Fitri misalnya ketemu pasien, belum tentu pasiennya nyenengin semua. Ada aja kan pasien yang nyebelin. Nah, sebagai pengusaha kita punya klien belum tentu nyenengin semua. Ada aja yang ngeselin kan gitu. Nah, itu panjang lagi kalau dibahas, tetapi intisarinya adalah itu harus jadi bahan latihannya kita dalam rangka mengeluarkan potensi ruh bahagia itu tadi untuk membahagiakan orang ini yang kayaknya di awalnya komplain. Iya, betul. Jadi intinya adalah ini Lik Sukma, mudah-mudahan Mbak ini ya benar Mbak Lik Sukma. Ya memang ini akan menjadi lebih gampang kalau kita kita akan menjadi positif di lingkungan positif. Tetapi justru challenge-nya adalah bagaimana kita bisa tetap positif yang meskipun itu lingkungan negatif. Tadi seperti Om Surga sudah katakan bahwa ya sebaiknya kalau bisa kita punya positif yang lebih gede supaya yang negatifnya tidak berhasil meresonansi kita lah gitu ya. Atau kita ingatlah yang positif dari si negatif itu apa, supaya akhirnya kita tetap terrecall kembali positifnya. Begitu mungkin ya betul. Dalam konteks jiwa yang terus bertumbuh, itu akan jadi comfort zone, Mbak. Nah, kalau di dalam comfort zone, ya susah untuk tumbuh. Memang diperlukan lah orang yang nyebelin itu. Iya, diperlukan juga supaya jiwa ini terus terasah gitu. Untuk ngetes, untuk ngasah keahlian untuk shifting rasa dengan cepat ya. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi sebenarnya agak mirip juga. Jadi dia tanya gini nih, Om Surga saya mau tanya, gimana caranya supaya bisa istiqomah dengan rasa kita supaya tetap berada di rasa yang positif. Nah sebenarnya kalau ininya dapet ya tadi, kalau itu udah jadi kebiasaan, jadi pasti udah enak aja ya untuk mengolah rasa yang positif selalu. Saya mau kasih tips nih. Tips yang saya juga masih terus berlatih. Kan tadi rasa bahagia itu bisa kita latih dengan konteks takjub misalnya. Takjub, kagum terhadap sesuatu. Contoh aja yang paling sederhana, bangun tidur. Bangun tidur itu loh. Kita karena nggak terbiasa, nggak terlatih, bangun tidur tuh ya biasa aja, peristiwa yang biasa gitu. Ya bangun tidur kan semalam saya tidur, terus sekarang saya pagi bangun melek ya biasa.
Padahal itu kalau mau dikaji, itu peristiwa yang sangat luar biasa sesungguhnya. Apa? Kalau bahasa spiritual ya, tidur itu kan kita mati. Ruh kita dalam genggaman Tuhan, dalam genggaman Allah. Kan ada kemungkinan nggak balik lagi gitu loh. Ya kan? Nah, ketika bangun tidur, ya ini kan sebuah kesadaran harusnya, kesadaran diri, kesadaran hidup, kesadaran Tuhan di situ. Ya Allah, aku masih dikasih kesempatan hidup, terima kasih ya Allah. Kan gitu harusnya gitu loh, idealnya gitu kan? Gitu. Nah, itu ya itu memang perlu dilatih. Untuk melatihnya perlu kesadaran dulu tadi. Bahwa bangun tidur itu bukan peristiwa biasa, itu peristiwa spiritual yang sangat luar biasa. Kita dikasih kesempatan lagi untuk hidup hari ini. Ya Allah, terima kasih masih bisa makan nasi goreng lagi hari ini. Masih bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Terima kasih ya Allah, kira-kira gitu deh. Nah, itu rasa takjub itu. Takjub bisa melek gitu. Lalu kemudian muncul rasa syukurnya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kan doanya gitu kan. Aku dibangunkan dari matiku, kira-kira gitu. Nah, belum lagi hal-hal yang lainnya. Ketemu orang, ya Allah, terima kasih, ini orang pasti berharga banget buat saya nih. Kenapa dia hari ini ketemu dia ya, gitu. Ya, entah itu dia orangnya nyenengin atau ngeselin, pasti ada sesuatu gitu. Dan itu harusnya menjadi peristiwa yang menakjubkan gitu. Dan membangunkan rasa takjub. Ya Allah, terima kasih. Untung hari ini ketemu Dr. Fitri misalnya. Untung hari ini ketemu si A, si B, si C. Saya jadi begini, saya jadi begitu. Nah, itu bahan latihan. Gitu. Perlu dilatih memang iya. Perlu dibiasakan iya. Yes. Jadi supaya tetap terjaga di track yang benar dengan vibrasi yang baik. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya spesifik banget nih ke Om Surga nih. Simple tapi menurut saya cukup dalam. Dari Bapak Dharma, beliau bertanya begini, apa arti hidup menurut Om Surga? Terima kasih gitu. Wah, Insya Allah. Ini yang langsung bertanya kepada Om Surga nih, arti hidup buat Om Surga apa sih? Kayak lagi ujian ya. Ya. Oke, jadi serius banget ya. Oke lah, buat saya hidup itu anugerah, hidup itu berkah, hidup itu kesempatan. Gitu. Ya, hidup itu anugerah, hidup itu berkah, hidup itu juga kesempatan. Ya. Karena bisa jadi ini satu-satunya kesempatan, satu-satunya kehidupan yang kita punya di episode ini gitu. Entah berikutnya kita sebagai ruh tadi mau dijadiin apa kan itu terserah yang punya gitu kan. Ya, kan bisa aja nih misalnya saya Tuhan nih misalnya. Terus nih ruh kamu saya jadiin kambing ya misalnya gitu. Jadi tuh kambing kan. Misalnya loh ya. Kamu saya jadiin gunung ya. Nah, jadi tuh gunung. Kamu saya jadiin manusia ya. Nah gitu. Itu yang saya maksud. Itu berkah, itu juga kesempatan untuk apa? Untuk meningkatkan jiwa, untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi, yang ujung-ujungnya kalau secara serius gitu bahasanya ya untuk meniru yang membuat kita, meniru akhlaknya Tuhan kan kira-kira gitu, yang maha pengasih ya kita jadi ikut memberi kasih, yang maha penyayang kita ikut memberi kasih sayang, yang maha pemberi rezeki itu ya itu kesempatan untuk mewakilinya, membahagiakan orang lain. Mungkin kalau dikorelasikan dengan tema kita adalah itu. Ya, baiklah. Ini kayaknya pertanyaannya sebenarnya masih cukup lumayan banyak, tapi mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Udah jam 5 nggak berasa. Oke, jadi ini dari Mbak Dwi Ago, pertanyaannya adalah, Om, gimana nih caranya menghadapi downline yang suka ngutang produk? Nah, ini dia poin. Kasih bahagia aja atau kasih senyum aja tapi nggak bayar-bayar gimana nih, Om? Oke. Nah, kembali itu kan sebab. Itu kan sebab, itu buah. Akarnya itu apa gitu. Ya. Akarnya adalah itu tadi, relationship kita dengan diri kita, relationship kita dengan bisnis kita, termasuk relationship kita dengan downline-nya kita. Nah, bahagia nggak kita dengan bisnis yang sedang kita jalani saat ini? Itu poinnya, nomor 1.
ada ketakjuban nggak sih kita dengan bisnis yang sedang kita jalani? Ya Allah, ini bisnis keren banget misalnya gitu. Dengan bisnis ini sebenarnya saya ini bisa menolong orang banyak, bla 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 segala macam. Bukan cuma di mulut loh ya, tapi terasa di sini. Nah, kalau terasa di sini, lalu kemudian ada peristiwa yang kayak gitu, kan kelihatan polanya. Kalau cuma cuma jarang-jarang, jangan-jangan itu kesempatan kita untuk nolongin dia, mengekspresikan kebahagiaan. Tapi kalau terus berulang dan sering, jangan-jangan di sini yang ada masalah. Gitu, bahwa jangan-jangan nih komplain terus nih kita dengan bisnis yang lagi kita jalanin. Sialan nih bisnis, gue lagi enak-enak tidur, harus bangun pagi, harus ke klien, harus ini, harus itu. Nah, artinya kan nggak happy, nggak bahagia. Gitu. Baiklah, Kira-kira berarti gitu, Mbak. harus diberesin dulu ya bagaimana relationship kita dengan bisnis kita ini ya. Kalau relationship Iya. kita dengan bisnisnya ini baik, mudah-mudahan yang lainnya pun ikutan vibrasinya jadi baik juga ya. Jangan marahin Mungkin yang nih. produk itu ya, Mbak Dwi. Gitu ya. Kan mungkin tadi ya, mungkin ngalamin nggak Mbak Fitri misalnya baru bangun tidur terus inget hal yang ngeselin, lalu kemudian di kantor misalnya kedatangan pasien yang juga ngeselin. Oh iya, ngalamin. Nah itu, ya nangkep ya korelasinya ya. Tapi kalau bangun tidurnya happy, seneng, ya Allah terima kasih hari ini masih bisa kesempatan untuk merawat pasien misalnya, ya udah pasti pasiennya nyenengin. Nah bisnis juga sama kayak gitu, insya Allah gitu. Nah, Gitu ini Mbak. pertanyaan terakhir nih kayaknya yang bisa Oke. kita jawab sore ini di sore ini. Terima kasih nih saya bisa mengenali kayaknya ini Dr. Andreas nih Awidiansa. Terima kasih Dok sudah bergabung. Pertanyaannya, bagaimana bisa bahagia detik ke detik? Oke. Detik ke detik ya. Iya. Jadi artinya Baik. terus state-nya adalah bahagia gitu ya. Saya punya prinsip gini, sebagai manusia kan ada sisi malaikatnya, ada sisi setannya, kira-kira gitu deh. Ada sisi senengnya, happy-nya, ada juga sisi sedihnya. Dan hati fitrahnya itu pasti bolak-balik. Ya. Kalau detik per detik, insya Allah kecil kemungkinannya. Gitu. Artinya apa? Begitu kita hari ini happy, detik ini happy, sebenarnya mungkin sedetik yang akan datang kita sedih atau kesel atau marah, misalnya gitu. Nah, ini fitrah. Harus dipahami ini fitrah. Gitu. Fitrahnya hati kita, jiwa kita ya kayak gitu. Yang dituntut adalah elingnya, sadarnya bahwa saat ini saya lagi happy, saat ini saya lagi sedih. Saat ini saya lagi seneng, ini saya lagi kesel nih sama anak saya, gitu. Ya. Tapi rasa ini, emosi ini tidak mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu yang nggak baik atau di luar kendali, tetap dalam kesadaran gitu. Waktu happy tetap sadar, sehingga ekspresinya tidak berlebihan, gitu kan? Wah, merayakan kebahagiaan, kesuksesan, kan bisa gitu kan? Tapi akhirnya karena terkendali dia tidak sesuatu yang merugikan atau merusak badan misalnya. Demikian juga waktu lagi nggak happy, lagi susah, lagi sedih misalnya gitu ya. Nah, ini disadari, oh ini cuma kesedihan yang sementara, nanti juga selesai, bla 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 segala macam. Nah, ini memang perlu dilatih. Bagaimana tidak terombang-ambing oleh dua kutub ini. Susah dan senang ini. Ya ini cuma alat nih. Ya kitanya sebenarnya si jiwa kita, si ruh kita netral aja dia. Mau diajak ke sini monggo, mau diajak ke sini juga oke gitu. Tidak ada penderitaan di kedua kutub ini buat ruh kita. Dan itu memang perlu dilatih sekali lagi gitu. Poinnya itu, Ya, Mbak. mungkin kayaknya sebenarnya pertanyaannya Dokter Andreas ini tes nih dok, tes nih Om Surga nih. Jadi kalau saya sih sebetulnya apa namanya, padahal beliau guru saya juga nih, sama-sama. Jadi artinya jadi kita mungkin ya salam hormat juga, terima kasih dok. Terus jadi mungkin lebih ke arah semua detik demi detik, memang kita akan selalu berusaha untuk
apa ya, melatih terus untuk berada dalam state Oke. bahagia, tetapi tentunya Ya, kita juga tidak boleh mereject semua rasa yang hadir gitu ya. Tetap semua rasa betul. nano-nano itu, misalnya saya pengen state di dalam satu state yaitu bahagia, tapi bukan berarti begitu ada rasa sedih, begitu ada rasa kesel, begitu ada rasa marah, rasa yang jelek-jelek lah ya, yang negatif datang, kita Mhm. reject. Tapi tidak begitu, Iya, mungkin ya, lebih ke arah kita terima saja, tapi segera kita jadi dengan sadar menerimanya, melepaskannya, dan akhirnya kita kembali ke state kita gitu kali ya. Belajar shifting lebih betul. cepat gitu, dan berusaha Betul. untuk selalu jadi observer dan Ya, sadar bahwa ya udah, ini tuh memang ada i- berbagai macam. Atau gimana nih i- menurut Om ilus Surga? ilustrasi sederhananya kayak lampu lah. Lampu yang tadi Mm-mm. Mbak Fitri matiin, itu kan ada Mm-mm. arus positif, ada arus negatif. Ini ada Mm-mm. perasaan positif, ada perasaan negatif. Mm-mm. Dua-duanya kita perlu untuk Mm-mm. nyalain lampu tadi. Dua-duanya kita perlu untuk nyalain jiwa kita untuk terus tumbuh dan berkembang. Jadi nggak bisa kita hanya seneng sama perasaan positif doang, lalu benci sama perasaan yang negatif. Ini alat, dua-duanya tetap diperlukan. Nah, kira-kira gitu. Ya. Insya Allah seperti itu, insya Allah. Amin, insya Allah. Ini saya juga masih banyak belajar, masih harus terus berlatih dan terus men-shiftkan dengan cepat rasa-rasa yang ya itu, menyadari, menerima, lepasin, balikin lagi gitu ya. Mohon bimbingan Hmm. dari tentunya teman-teman semua yang ada di sini juga, yang ya kita berada berkumpul sore ini bisa ngobrol bareng. Nanti kopinya tunggu ya Om Surga, mudah-mudahan nyampe sana nggak dingin. Thank you, Nah, thank you, thank you. Nah, apa namanya? Artinya ya kita sama-sama belajar semua untuk menjadi lebih Ya, baik, untuk menjadi yang lebih positif dan sesuai dengan fitrahnya. Tadi saya ingat sekali yang ditulis oleh Mbak Winda, yaitu ruh kita itu memang datang dengan bahagia dan untuk membahagiakan. Mungkin kalau ingat itu, insya Allah semua bisa berjalan baik-baik aja ya. amin. Kemudian ya, rasanya sih kalau pengen ngobrol terus ya pengen ya, tapi kita mesti sudahi dulu sesinya hari ini. Dan tadi saya mohon maaf ada kesalahan teknis, sempat terputus, tapi alhamdulillah bisa kembali lagi. Dan kalau saya boleh menyimpulkan atau membuat summary adalah kita membahas di sini mengenai rasa yang tadi dengan singkatannya sangat elok sekali, tetapi tentunya yang akan kita sadari adalah rasa dari hikmah bahagia. Bagaimana rasa bahagia ini bisa selalu dihadirkan di dalam hati kita, yang pada akhirnya tentunya akan diekspresikan dengan rasa bahagia ini, akan diekspresikan dalam bentuk syukur. Mudah-mudahan vibrasi syukur ini bertambah terus, bisa Amin. bisa ke sekeliling kita, dan rasa bahagianya juga akhirnya law of attraction-nya juga happy-happy semua ya Om Surga ya. Amin. Mudah-mudahan Iya, begitu. betul, betul. Iya. Iya, iya. Ya, terima kasih banyak juga untuk semua yang sudah join di sore hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dan manfaatnya. Ya, di sini kita targetnya bukan saling mengajari sih, kalau saya prinsipnya kita sharing aja gitu ya, ngobrol-ngobrol santai. Betul. Ya, kalau saling mengajari ya itu antara guru dengan murid lah ya. Kita di sini mah belajar-belajar aja. Malah saya yang merasa muridnya Om Surga nih. Aduh, mesti harus banyak belajar. Elingnya harus lebih lebih dilatih lagi. Oke, terus saya belum tahu apakah tadi bisa direkam nggak, Nak? Nggak ya? Gara-gara masalah tadi kayaknya tidak bisa terekam, padahal tadi saya berharap bisa direkam dan bisa untuk saya posting lagi, yang kalau nggak sempet lihat bisa lihat lebih full. Tapi ya semua tidak ada yang kebetulan, mungkin ini emang harus terjadi buat sesi perdana ini. Nanti Om Surga jangan ini ya, jangan bosen kalau diundang lagi, kita bahas lagi dengan topik yang lain yang Oke, lebih siap, menarik siap, gitu. siap. Gimana caranya Insya Allah, siap. inner beauty kan juga oke nih, gimana caranya supaya inner beauty kita tuh bisa optimal agar Oke, outer beauty-nya juga ngikutin gitu ya. Dari luar iya, itu kayak topik yang siap, cukup siap. menarik. Karena itu Dan nanti berkaitan tuh, yang tadi kita bahas, kalau mau mm-mm. diambil angle inner beauty-nya, sangat berkaitan. Nah, Insya Allah, sip insya Allah. banget deh. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, tetap Amin. positif meskipun dalam pandemi COVID ini. Jangan lupa kita sekarang dalam keadaan new normal, tetap Amin. berlaku
proteksi terhadap diri dan juga lingkungan sekitar kita. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk Om Surga tuh. Kadang mau ke Mas Firdaus, Om Surga gitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya, atas sharingnya, dan Iya, teman-teman iya, semua, iya. sahabat semua untuk waktunya juga. Saya tutup Saya juga, saja sesi kita sore ini. saya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir, dan mohon maaf juga kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau atau ucapan saya ada yang salah. Sekali lagi sama-sama belajar. Mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama, saya juga minta maaf atas kesalahan yang kadang-kadang kita nggak sadar bikin ya. Terima kasih banyak. Selamat minum kopi masing-masing di rumah masing-masing. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Tampaknya kayaknya sesi berikutnya kita akan buka di hari Senin. Nah, ini lagi Senin. Oke, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya.